Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi Bapak Ibu, pada video kali ini kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait skema. Jadi kita membahas terkait skema terbaru Bapak Ibu ya. Jadi ini berbeda dari skema kita sebelumnya. Jadi ini skema terbaru terkait pelamar prioritas 1, 2 dan 3, dan tentunya pelamar umum yang tepat ya, sesuai dengan aturan resmi Permenpan RB. Jadi di sini kami akan menyempurnakan lebih jauh lagi terkait skema penempatan P3K guru untuk pelamar prioritas 1, 2, 3 dan pelamar umum yang tepat sesuai dengan aturan resmi di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, tentunya ini menjadi kabar gembira ya untuk guru honorer ya, seperti itu. Nah, sebelumnya kita coba cek lagi beberapa informasi yang menjadi dasar kita membahas video ini. Tentunya kita berdasarkan di Permenpan RB Bapak Ibu ya. Di sini kami ambil patokan ya. Jadi untuk menghindari yang namanya berita hoax, kita mengambil patokan di informasi resmi, yaitu di pasal 37 ya. Jadi di sini ada beberapa ayat yang mendukung konten yang kami buat pada hari ini. Yang pertama itu adalah pasal 37 ayat 1 dan ayat 2, yang mana di sini pemenuhan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 nantinya didahulukan untuk pelamar prioritas. Jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu ya. Jadi nantinya untuk pemenuhan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru, nantinya yang pertama didahulukan itu adalah pelamar prioritas 1, yang mana yang sudah lolos passing grade ya di tahun 2021. Baik itu guru THK 2, guru non ASN, lulusan PPG, dan tentunya juga guru yang ada di swasta. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini dilanjutkan lagi di ayat ketiga. Di sini juga mendukung video kami nantinya. Di ayat ketiga dikatakan, dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, itu belum terpenuhi, maka akan dipenuhi oleh pelamar prioritas 2. Jadi kalau misalkan masih ada formasi yang sudah tidak bisa lagi diisi oleh pelamar prioritas pertama karena sudah habis, nantinya akan diisi secara berturut-turut oleh pelamar prioritas kedua. Dan di ayat 4, ketika pelamar prioritas kedua belum bisa juga memenuhi kebutuhan formasi, nantinya akan dipenuhi oleh pelamar prioritas 3. Nah, nantinya di ayat kelima dikatakan lagi, dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 4 belum terpenuhi. Artinya pelamar prioritas 3 sudah habis, ternyata masih ada kuota kebutuhan formasi yang belum terpenuhi, nantinya akan diisi oleh pelamar umum, yang mana pelamar umum itu terdiri dari lulusan PPG dan guru yang ada terdaftar di Dapodik yang belum pernah ikut seleksi. Seperti itu tentunya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini untuk pemenuhan kebutuhannya itu apa namanya Bapak Ibu ya, berturut-turut, mulai dari pelamar prioritas 1 dulu yang didahulukan, kemudian maju ke pelamar prioritas 2, kemudian maju ke pelamar prioritas 3, dan yang keempat maju ke pelamar umum. Seperti itu. Nah, di sini yang sangat membuktikan juga video kami ini, di sini kami sudah buatkan rangkumannya. Sudah ada di video sebelumnya kemarin Bapak Ibu ya. Tapi tidak apa-apa, kita coba cek kembali. Di sini dikatakan bahwasanya untuk guru THK 2 itu ada 3 kemungkinan besar Bapak Ibu ya. Sudah lulus PG, belum lulus passing grade, dan belum pernah ikut seleksi. Nah, kalau misalkan sudah lulus passing grade, otomatis guru THK 2 itu akan masuk ke prioritas 1. Kalau belum lulus passing grade, maka secara otomatis nantinya masuk di prioritas ke-2. Nah, kemudian nantinya kalau belum pernah ikut seleksi juga masuk ke prioritas berapa itu? 2 Bapak Ibu ya. Oke. Atau kami cek dulu di sini. Kami lihat buktinya. Nah, di sini kita coba lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Sesuai dengan informasi yang kami dapatkan bahwasanya untuk THK 2 misalkan belum pernah ikut seleksi, maka dia juga akan masuk ke prioritas 2 ya.
Nah, makanya dia akan masuk juga di prioritas 2. Jadi intinya guru THK 2 ini sangat istimewa Bapak Ibu ya. Lulus passing grade masuk di prioritas 1. Belum lulus PG masuk di prioritas 2. Belum pernah ikut seleksi masuk di prioritas kedua juga. Jadi memang sangat istimewa. Seperti itu ya. Nah, begitu juga untuk guru non ASN negeri yang ada dua kemungkinan ya. Ini yang terdata di Dapodik. Nah, jika sudah lulus passing grade, maka otomatis masuk di prioritas 1. Belum lulus PG, tetapi masa pengabdian di atas 3 tahun terdata di Dapodik, masuk di prioritas 3. Tetapi, kalau belum lulus PG, masa pengabdian di bawah 3 tahun, maka dia masuk di pelamar umum. Nah, seperti itu ya. Untuk guru yang belum lulus PG. Nah, seperti itu ya ringkasan dari kami. Jadi tentunya ini sangat mendukung video kita pada hari ini. Jadi kita langsung saja ke skema utamanya Bapak Ibu ya. Jadi kita langsung ke skema utamanya di sini. Ya, seperti itu. Jadi di sini sudah ada ya, sudah ada tabel yang kami siapkan Bapak Ibu ya. Di sini tabel prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Jadi di sini sudah ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan pelamar umum. Ini sudah lengkap tabelnya ya. Jadi kami coba ambil sekolah formasi, itu ada 6. Jadi di sini anggaplah kita dalam satu kabupaten ya. Di sini kebutuhan kota formasi di Kabupaten Mata Kalimaiwa itu tersedia Bapak Ibu ya, sekitar 15 kota guru kelas SD ya. Nah, jadi terdiri atas tersedia 15 kota guru kelas SD. Kemudian di sini pelamar dari Kabupaten Mata Kalimaiwa adalah 17 peserta. Ini dalam satu kabupaten ya. Jadi ada 6 sekolah yang ada kebutuhan formasinya. Nah, seperti itu. Nah, sesuai dengan aturan resmi bahwasanya kita berdasarkan aturan resmi di Permenpan RB di pasal 37 tadi Bapak Ibu ya, bahwasanya yang didahulukan dulu untuk pemenuhan kebutuhan P3K adalah pelamar prioritas yang pertama. Jadi yang didahulukan dulu adalah pelamar prioritas yang pertama. Nah, di sini kita kembali lagi di tabel utama. Jadi misalkan di sini ya, karena tersedia 15 kota, sedangkan pelamar di Kabupaten Mata Kalimaiwa itu ada 17 peserta Bapak Ibu ya. Jadi misalkan di SD Mawar satu formasi itu ternyata memiliki atau mempunyai 2 guru ya. 2 guru sekolah induknya, 1 guru sekolah induk. Dan guru tersebut itu adalah THK 2 Bapak Ibu ya. Nah, makanya dia di THK 2 di sini, maka secara otomatis nantinya di SD Mawar satu formasi itu sudah terpenuhi untuk prioritas pertama, yaitu guru yang memang mengajar di SD Mawar ya, mengunci satu formasi dan dia masuk dalam kategori prioritas 1 seperti itu ya, dan linear dengan ijazah PGSD-nya. Nah, jadi untuk SD Mawar satu formasi ini sudah terpenuhi oleh guru induknya yang merupakan guru THK 2 dan masuk dalam kategori prioritas 1. Jadi tidak bisa lagi ada guru yang masuk melamar di SD Mawar ya, seperti itu. Jadi berturut-turut seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian nanti di SD Anggrek ya. Kemudian di SD Anggrek itu tersedia 2 formasi Bapak Ibu ya. Jadi di SD Anggrek itu tersedia 2 formasi. Nah, kemudian guru induknya itu tidak ada Bapak Ibu ya. Guru induknya itu tidak ada. Tetapi guru induknya itu anggaplah kita katakan 1 ya, 1 guru sekolah induknya 1, dan dia masuk dalam kategori prioritas 3, yaitu guru sekolah negeri. Berarti dia masuk di sekolah prioritas 3, yaitu guru sekolah negeri. Nah, secara otomatis kenapa dia masuk di guru sekolah negeri prioritas 3? Karena dia istilahnya memiliki masa kerja di atas 3 tahun dan terdata di Dapodik ya. Jadi dia guru induk di sini. Tetapi masih ada satu formasi ya. Nah, nantinya di sini akan ada guru dari luar yang masuk Bapak Ibu ya. Akan ada guru dari luar yang masuk. Misalkan ada satu guru dari sekolah lain yang memang tidak ada formasi di sekolahnya. Jadi dan linear dengan ijazah yang sesuai dengan formasi yang disediakan di SD Anggrek. Anggaplah misalkan dia adalah guru sekolah negeri ya, yang lolos passing grade. 1 orang ya, anggaplah 1 orang. Kemudian satu lagi ternyata
juga prioritas satu Bapak Ibu ya. Dia adalah lulusan PPG. Nah, dia masuk dalam. Nah, secara otomatis karena pelamar dari luar ini adalah prioritas satu, maka secara otomatis ini yang didahulukan terlebih dahulu ya. Jadi ini yang didahulukan terlebih dahulu karena kita sudah baca tadi di Permenpan RB-nya bahwa didahulukan dulu untuk pelamar prioritas satu. Nah, jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu ya. Nah, jadi otomatis guru yang satu ini adalah prioritas 3, guru sekolah induk. Itu secara otomatis kalah bersaing dong kalau seperti itu. Jadi secara otomatis dia kalah bersaing dengan guru prioritas satu ya. Dia kalah bersaing dengan guru yang masuk dalam kategori prioritas satu. Jadi secara otomatis guru ini harus mencari sekolah yang lain. Nah, jadi kebetulan di sini SD Anggrek ini formasinya sudah terpenuhi oleh 2 guru atau 2 peserta prioritas satu guru sekolah negeri dan 1 guru lulusan PPG. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kemudian kita lanjut lagi di SD Melati ya. Di SD Melati ini ternyata ada guru yang masuk dalam kategori pelamar prioritas pertama. Dia adalah guru sekolah negeri, 1 orang ya. Kita tes dulu 1 orang. Nah, kemudian tersedia sisa formasi 2. Tetapi ternyata guru ini tidak linear ijazahnya Bapak Ibu ya, tidak linear ijazahnya dengan formasi yang disediakan. Kebetulan di tahun 2021 kemarin dia memilih formasi dengan jenjang yang berbeda. Jadi secara otomatis tidak linear ya pada saat dia kembali lagi ke sekolahnya. Seperti itu ya, dia kembali lagi ke sekolahnya. Jadi secara otomatis dia tidak bisa melamar di sekolah induknya dong kalau seperti itu. Ya, seperti itu, dia tidak bisa melamar di sekolah induknya karena tidak linear dengan ijazah. Makanya harus mencari formasi yang lain. Nah, di sini karena ada 3 formasi, kebetulan Bapak Ibu ya, kebetulan di SD Melati 3 formasi ini ada pelamar ya. 1 yang lulusan PPG, dia masuk dalam kategori prioritas 1. Kemudian ada 1 THK 2 Bapak Ibu ya, dan 1 guru swasta dan 1 prioritas 2 THK 2. Keempatnya ini melamar di SD Melati ya. Nah, yang memiliki 3 formasi. Ternyata karena di sini sudah dipenuhi oleh 3 peserta prioritas 1 THK 2, 1 lulusan PPG dan 1 guru swasta, secara otomatis prioritas 2 ini tidak bisa lagi melamar di SD Melati karena sudah ada prioritas pertama. Nah, jadi dia harus mencari formasi di sekolah lain. Nah, jadi di SD Melati ini sudah klop ya, terisi 3 formasi. Seperti itu ya, sesuai dengan aturan di Permenpan RB. Kemudian kita pindah lagi di SD Uru ya. Di SD Uru kebetulan memiliki 4 formasi Bapak Ibu ya, memiliki 4 formasi. Kebetulan di SD Uru ini memiliki 4 formasi ya. Nah, di 4 formasi ini hanya memiliki 2 guru honorer ya, sekolah induk, 1 THK 2 dan 1 guru sekolah negeri. Ini sudah passing grade semua, jadi menyisakan 2 formasi. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi prioritas 2 yang mendaftar. Nah, tadi ada yang tersisa Bapak Ibu 1 orang ya, dari SD Anggrek kalau tidak salah. 1 prioritas 3 ini bisa melamar di sini Bapak Ibu ya, bisa melamar di sini. Bisa melamar di SD Uru karena sudah tidak ada lagi prioritas 1, tidak ada lagi prioritas 2 yang mendaftar. Makanya 1 orang dari SD Anggrek yang merupakan prioritas 3 itu bisa mengisi 1 slot formasi di SD Uru ya. Kemudian masih tersisa 1 formasi lagi. Nah, sudah tidak ada lagi prioritas 3, tidak ada lagi prioritas 2 dan tidak ada lagi prioritas 1. Berdasarkan Permenpan RB, kalau sudah tidak bisa lagi dipenuhi oleh prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3, barulah nantinya didaftar oleh pelamar umum. Kebetulan ada guru yang terdaftar di Dapodik Bapak Ibu ya, dari sekolah lain yang ternyata dia adalah guru honorer negeri juga Bapak Ibu ya, tetapi masa kerja di bawah 3 tahun. Makanya dia masuk dalam kategori pelamar umum dan baru pertama kali melamar di SSCASN. Makanya dia akan mengisi 1 slot formasi di SD Uru. Sudah klop ya, sudah klop. 2 pelamar untuk prioritas 1, 1 untuk prioritas 3 dan 1 untuk pelamar umum. Oke. Nah, kemudian di SD Galarang ya, di SD berikutnya SD Galarang ini menyediakan 2 formasi Bapak Ibu ya. 2 formasi. Ternyata kedua orang itu, nah di SD Galarang ini sudah tersedia 2 formasi Bapak Ibu ya.
Jadi di SD Galarang ini tersedia 2 formasi. Nah, kebetulan tidak ada prioritas 1, tidak ada prioritas 2, dan tidak ada prioritas 3, tetapi ada satu guru yang memang mengabdi di SD Galarang Bapak Ibu ya. Ada satu guru yang memang mengabdi di SD Galarang, tetapi dia masuk dalam kategori pelamar umum. Kenapa? Karena guru tersebut baru pertama kali melamar formasi SSCASN dan masa kerjanya di bawah 3 tahun, makanya dia mengisi formasi sebagai pelamar umum. Nah, tetapi untungnya sudah tidak ada lagi prioritas 1, 2, dan 3 yang mendaftar. Nah, jadi tersisa satu formasi lagi. Nantinya ada satu peserta lulusan PPG juga Bapak Ibu ya, yang baru pertama kali untuk melamar formasi di tahun 2022 ini. Makanya dia bisa mengisi satu slot formasi yang ada di sini. Nah, jadi aman untuk SD Galarang karena tidak diganggu oleh prioritas 1, 2, dan 3 karena sudah terpenuhi semua formasinya. Jadi aman ya. Jadi slot formasi sudah terpenuhi semua. Jadi sisa 3 Bapak Ibu ya, slot formasi di Kabupaten Mata Kalimewa. Nah, di SD terakhir yaitu SD Batu Api itu tersedia 3 formasi lagi Bapak Ibu ya. 3 formasi lagi. Nah, kebetulan guru induknya ini guru induknya ini 2 ya. Guru induknya ini 3. Semuanya prioritas 1 dan linier. Maka secara otomatis ketiga guru ini atau guru induk ini akan mengisi formasi di SD Batu Api yang tersedia 3 formasi. Nah, tersisa 2 lagi pelamar yang ada di kabupaten ini. Keduanya ini adalah guru prioritas 3 Bapak Ibu ya. Keduanya ini guru prioritas 3. Karena slot formasi sudah habis, kebutuhan formasi sudah habis di kabupaten ini terisi semua, maka secara otomatis karena di sini sudah sudah terpenuhi semua Bapak Ibu ya. Masih ada 2 orang ya Bapak Ibu. Masih ada 2 orang, kita hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ya. Tersedia 2 orang. Ternyata ini adalah Bapak Ibu ya, pelamar umum juga, bukan prioritas 3, pelamar umum. Nah, secara otomatis karena dia pelamar umum, dia tidak perlu keluar kabupaten dulu karena ternyata masih ada formasi yang ada di SD Galarang karena kebetulan yang mengisi formasi itu adalah pelamar umum. Sesuai informasi pelamar yang terakhir yang bisa memenuhi kebutuhan itu adalah pelamar umum kalau memang sudah tidak ada prioritas 1, 2, dan 3. Secara otomatis kedua orang ini juga bisa mendaftar di SD Galarang ya, meskipun formasi cuma 2 dan 2 pelamar, keduanya ini bisa melamar juga Bapak Ibu ya. Bisa melamar juga ya. Jadi totalnya menjadi 4 pelamar yang akan bersaing mendapatkan 2 formasi di SD Galarang. Keempat peserta ini masuk dalam kategori pelamar umum sehingga harus dites Bapak Ibu ya. Harus ikut seleksi mulai dari tes kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Berarti itu harus dites. Beda dengan prioritas 1, 2, dan 3 itu sisa ya, khusus prioritas 2 dan 3 itu sisa melalui verifikasi data dari Kemendikbud ya untuk mengisi slot formasi yang dipilih. Sedangkan prioritas 1 sisa memenuhi kebutuhan baik itu sekolah induk atau non induk dan memang dinyatakan langsung lolos Bapak Ibu ya untuk prioritas 1 apabila linier dengan ijazah dan serdik dan ada kuota kebutuhan yang bisa dipenuhi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya skema penempatan untuk P3K guru. Untuk seperti itu skema penempatan untuk pelamar prioritas 1, 2, 3 dan pelamar umum yang tepat Bapak Ibu ya, karena sesuai dengan aturan resmi Permenpan RB. Berarti itu berturut-turut ya. Jadi didahulukan dulu untuk pelamar 1. Setelah itu di ayat 3 dilanjutkan oleh pelamar 2, kemudian pelamar 3, dan yang terakhir itu di ayat 5 dikatakan dipenuhi oleh pelamar umum. Apabila semua prioritas 1, 2, dan 3 sudah tidak ada lagi, maka akan diisi oleh pelamar umum. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.